Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 untuk kelas 6 di pembelajaran 5. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Berikut ini adalah makna pada lambang ASEAN. 1. Lambang ASEAN ini digunakan sebagai lambang resmi ASEAN. 2. Lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang seperti biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. 3. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Merah melambangkan keberanian dan dinamika. Putih melambangkan kesucian dan kuning melambangkan kemakmuran. 4. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN atas ke-10 negara-negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. 5. Lingkaran melambangkan persatuan ASEAN. 6. Hak cipta lambang ASEAN dimiliki oleh ASEAN. Mari kita simak sejarah ASEAN. Gagasan dasar rancangan lambang ASEAN adalah tanaman padi. Nasi adalah makanan pokok kebanyakan rakyat Asia Tenggara, dan tanaman padi mungkin adalah tanaman terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. Sepanjang sejarahnya, padi senantiasa dikaitkan dengan kemakmuran, kecukupan pangan, dan kekayaan. Hal ini jelas sesuai dengan impian para bapak pendiri ASEAN yang mengidamkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai dan makmur. Lambang saat ini berasal dari lambang ASEAN terdahulu, yang juga menampilkan himpunan padi yang terikat yang melambangkan persatuan. Perbedaan lambang lama hanya terdiri atas 6 batang padi yang mewakili 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ditambah dengan Brunei yang mulai bergabung pada 8 Januari 1984. Warna latar lambang lama adalah putih. Tulisan ASEAN diletakkan di bawah batang padi dengan latar lingkaran kuning terang dilingkari cincin sayen atau biru muda. Baik tulisan ASEAN maupun garis tepi lingkaran berwarna sayen, sementara batang padi berwarna coklat keemasan. Setelah bertambahnya keanggotaan ASEAN dengan masuknya Vietnam sebagai anggota pada tanggal 28 Juli 1995, didorong dengan wawasan ASEAN lengkap yang terdiri atas 10 negara Asia Tenggara, terdapat usulan untuk memperbarui lambang ASEAN, menambahkan batang padi untuk membentuk 10 batang padi. 3 negara sisanya, Laos, Burma, dan Kamboja dijadwalkan bergabung pada Juli 1997. Untuk merayakan peristiwa bersejarah ini, maka lambang baru ASEAN dirancang. Laos dan Burma atau Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997, sedangkan Kamboja menunda keanggotaannya karena tengah dilanda masalah politik dalam negeri, dan baru bergabung 2 tahun kemudian pada tanggal 30 April 1999. Meskipun saat itu Kamboja belum bergabung, lambang baru ASEAN yang terdiri atas 10 batang padi tetap diresmikan pada bulan Juli 1997.
Mari kita simak penjelasan tentang ke-10 negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia beriklim tropis. Kondisi geografisnya, Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.193.250 km persegi. Luas wilayah ini mencakup baik wilayah daratan ataupun lautan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Yang kedua, Brunei Darussalam. Secara astronomis terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam beriklim tropis khatulistiwa dan subtropis basah pada derajat yang lebih tinggi dengan hujan deras. Kondisi geografisnya, Brunei berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan wilayah Brunei dikelilingi oleh Malaysia. Brunei terdiri atas dua wilayah terpisah, yaitu Barat dan Timur. Wilayah Barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Letak astronomisnya yaitu 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang utara, serta 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Iklimnya adalah tropis khatulistiwa. Kondisi geografis Malaysia yaitu ada dua bagian yang membagi dari negara ini, yaitu Semenanjung Malaysia di barat dan Malaysia Timur di timur. Semenanjung Malaysia terletak di selatan Thailand, utara Singapura, dan timur Pulau Sumatera, Indonesia. Malaysia Timur meliputi sebagian besar bagian utara Kalimantan dan membagi perbatasan dengan Brunei dan Indonesia. Malaysia Barat diliputi pegunungan dan Malaysia Timur areanya berawa-rawa serta terdapat sungai-sungai pendek yang berkelok-kelok. Selanjutnya, negara Filipina. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai dengan 19 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Iklimnya tropis basah. Berdasarkan letak geografisnya, negara Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat, dan berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah selatan. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak gunung api sebagai rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Wilayah kepulauan Filipina memiliki kedalaman parit laut sekitar 10.539 meter atau yang terdalam di dunia, yang berlokasi di lepas pantai timur Pulau Mindanao. Selanjutnya, negara Kamboja. Letak astronomisnya yaitu 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Iklimnya tropis basah dan kering. Kondisi geografis. Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km persegi, berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut, dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran Lake Yustrin yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aural yang berketinggian sekitar 1.813 meter di bawah permukaan laut. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Selanjutnya, negara Myanmar. Letak astronomisnya yaitu 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 derajat lintang utara
dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 derajat bujur timur. Iklimnya adalah tropis. Kondisi geografis, negara Myanmar berbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Letta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakanyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Selanjutnya, negara Vietnam. Letak astronomisnya 4 derajat lintang utara sampai dengan 24 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur. Iklimnya, bagian utara beriklim sedang, sedangkan bagian selatan beriklim tropis. Kondisi geografis Vietnam yaitu, secara geografis Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, dan delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Selanjutnya, negara Laos. Letak astronomisnya yaitu 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan antara 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Bagian utara beriklim sedang dan bagian selatan beriklim tropis. Keadaan geografisnya, Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Selanjutnya, negara Singapura. Letak astronomisnya yaitu 1 derajat 11 lintang utara sampai dengan 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai dengan 104 derajat bujur timur. Iklim Singapura adalah tropis. Kondisi geografisnya, luas Singapura hampir sama dengan kota Jakarta yaitu 664 km persegi. Keadaan alam Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Yang terakhir, negara Thailand. Letak astronomisnya yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Iklimnya adalah tropis. Kondisi geografisnya, Thailand memiliki topografinya berupa tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Itu tadi penjelasan subtema 1 untuk pembelajaran 5. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.